Yang sudah hadir Wilan, Zaki Satria, Fikri Nurjalia, Jalila. Ya, boleh on cam dulu nggak teman-teman? Oke, mantap. Nurjalila, Zaki, Wilan sama Fikri. Oke. Nah, sambil nunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya teman-teman, di sini kelas Python Pro yang akan masuk setiap hari Minggu jam 10 ya. Benar? Nurjalila, Zaki, Iya, Kak. Wilan, Fikri. Oke, mantap. Kita tunggu teman-teman kita yang lain dulu karena ini kelas pertama, pertemuan pertama nanti mungkin masih ada perkenalan dan satu sama lainnya teman-teman. Tapi terima kasih buat kalian berempat yang sudah hadir bahkan sebelum waktunya nih. Keren, keren. Oke, Zaki. Di mana? Kakak tanyain satu-satu dulu deh. Nur Jalila dulu. Kamu Oke, Kak. baru pertama ikut kelas Algonova? Iya, baru pertama kalinya, Kak. Oh, keren, keren. Udah pernah ngoding belum sebelumnya nih? Hmm, belum pernah, Kak. Oke, Palingan cuma pakai Scratch. oke, pakai Scratch. Oke, Scratch itu seperti ini ya. Eh, Visual programmingnya ya. Iya, Kakak juga ada ngajar Scratch di ada namanya kelas Visual Programming. Oke, mantap. Nanti perkenalannya dilanjut kalau teman-teman kita udah pada join. Kalau Pikri, oke, Kak. gimana Pikri? Udah pernah ngoding belum sebelumnya, Pikri? Belum. Belum. Oke, kalau untuk kelas Algonova baru ini. Oke, kalau Zaki gimana Zaki? Zaki ya panggilannya atau Iya, Satria? Pak. Mana udah pernah ngoding sebelumnya Zaki? Udah pernah sedikit-sedikit. Udah pernah sedikit-sedikit. Di mana? Di Visual Studio Code. Iya, pakai Visual Studio. Oke. Bahasa pemrogramannya apa? Python. Python. Wow, keren ya. Kamu kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Eh, Oh, maaf, kelas 10. kelas 10, satu Iya. SMA. Iya, satu SMA ya. Oke, mantap. Nanti lanjut perkenalannya kalau udah kumpul semua nih. Kalau Wilan, ini just introduction. Udah pernah ngoding sebelumnya, Wilan? Belum pernah, Kak. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng. Ini dari awal banget nih, teman-teman, untuk materinya. Untuk Python. Kalau Gali, gimana Gali? Saya belum pernah, Kak. Belum pernah. Oke, 5 orang yang sudah masuk, baru satu yang sudah pernah. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Karena tujuannya kan kelas ini belajar, bukan karena sudah jago ya. Nggak apa-apa, teman. Santai aja. Kakak juga ada kelas Python Pro dan Python Pro 2. Rata-rata belum ada yang pernah ngoding ya, teman-teman. Belum ada yang pernah ngoding mereka. Jadi santai aja. Oke, di sini ada Zaki juga. Berarti si Zaki Satria, kamu kakak panggil Satria aja ya? Nggak apa-apa? Oke, biar yang baru masuk ini kakak panggil Zaki. Oke, mantap. Zaki on cam dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita tunggu yang lain dulu ya. Halo Zaki. Oke, mungkin suaranya di tes dulu. Nggak apa-apa teman-teman. Santai-santai aja ya. Kalian nggak usah tegang, santai, enjoy karena kalian bakal bertemu kakak setiap hari Minggu nih. Selama mungkin bisa jadi 32 kali. Kan itu waktu yang panjang. Jadi kita harus berteman nih guys. Santai aja. Kakak juga masih muda kok. Sama kayak kalian mungkin. Oke. Zaki aman? Sudah ini apa on mic-nya sudah bisa? Coba dites. Halo Zaki. Say hello. Udah tadi. Zaki, gimana bisa nggak mic-nya? Atau kakak yang nge-lag? Say hello dulu.
Oke, sepertinya ada trouble something nih sama si Zaki. Kita tunggu dulu. Oke, ada di sini teman kita Acep Raffi lagi connection. Oke, kita tunggu. Halo Acep, on cam dulu ya. Oke, Yang halo. Oke, mantap. Kita baru ini, baru 7 orang. Berarti kita tunggu sebentar lagi teman-teman. Ada dua lagi mungkin. Kita tunggu sampai 10 lewat 5 lah. Kalau belum nanti kita perkenalan dulu saja. Karena ini kelas baru ya guys. Oke, teman-teman. 10 lewat 5. Jadi nanti di awal kelas sesuai dengan metodologisnya, karena kita belum kenal juga, biasanya kata orang tuh tak kenal maka tak sayang ya. Karena kita ke depannya ini bakal berteman, bakal saling belajar dan mengajari nanti di kelas ini. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak kenalan ya guys. Oke, aman? Jadi nanti rules perkenalannya kakak dulu, terus nanti kalian sebutkan nama, panggilannya siapa, terus nanti kelas umurnya berapa, kelas berapa, sama kalian tinggal di mana. Itu aja ya. Sama hobinya deh, hobinya Tes, apa? tes. Ya, oke masuk Zaki, mantap. Udah. Ya, Oke sip, mantap. Itu ya teman-teman tadi nama, panggilannya siapa, umurnya, terus kelas berapa, terus hobinya apa. Oke, aman? Mungkin mana? dari kakak dulu aja ya. Nanti kakak urutin satu-satu. Dari kakak dulu. Halo teman-teman, selamat pagi. Sini kelas perdana kita. Oke, kakak perkenalan dulu. Nama kakak Muhammad Riyadi, teman-teman. Nama kakak Muhammad Riyadi. Bisa kalian panggil Kak Riyadi, Mister Riyadi, atau mungkin Bang Riyadi juga boleh ya, guys. Santai-santai aja. Nah, kakak baru wisuda, teman-teman. Baru 1 bulan wisuda. Kakak jurusan teknik informatika nih. Jurusan teknik informatika. Ini kakak mungkin hampir tiap hari ngoding, apalagi pas dulu kuliah. Nah, terus kakak sekarang tinggal di Yogyakarta, teman-teman. Tapi aslinya kakak dari Sumatera Utara. Cuman kakak kampusnya di Jogja nih. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanya dulu tentang perkenalan kakak? Santai-santai ya, teman-teman. Tanya apa saja boleh. Gak usah malu-malu kamu. Acep, Zaki, Satria, Jalila, Fikri, Gali, Wilan. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman ya? Nanti seiring berjalan waktu kalau ada yang mau ditanya, monggo teman-teman. Santai saja. Oke, itu saja mungkin. Kalau dari kakak, kakak mulai dari si Satria, Satria. Ayo Satria. ya, perkenalkan, nama saya Zaki Satria Irawan. Kalau biasanya dipanggil Zaki sih, Pak. Tapi, Oh, oke. iya, Karena eh, kebetulan di sini ada dua Zaki, kamu kakak panggil Satria ya? iya, Kak. Oke, lanjut. Saya tinggalnya di Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, mantap. Next, lanjut. Apa ini? Hobi. Hobi, ya. Hobinya, saya main musik sekali. Wah, main musik keren nih. Nanti kalau kita ice breaking bisa mungkin nanti show dari Waduh, Satria. Apa-apa, santai aja Satria. Oke, itu aja yang pengen disampaikan. iya. Aman? Oke, sip. Main musik. Oke, mantap. Selanjutnya mungkin Jalila dulu deh. Jalila. Perkenalkan, nama saya Nur Jalila Jasibia, tapi akrab dipanggil Jalila. Oke. Saya tinggal di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Oke, Sulawesi. Umur saya 17 tahun dan saya kelas 12 dan hobi saya hal-hal yang terkait dengan kesenian seperti menggambar dan melukis. Wow, keren nih. Udah 2 orang masih terkait dengan kesenian ya. Mantap Jalila. Sulawesi Barat ya. Iya, Kak. Di sini kakak juga banyak teman dari Sulawesi. Em, tapi kakak lupa ya. Nanti kakak tanya ya mereka dari Sulawesi mana. Mbak ada yang oke nanti aja deh. Kakak takut lu takut salah sebut nanti. Oke,
Mantap, Jalila. Kalau Fikri Alfarisi gimana nih? Ayo Pik. Nama saya Muhammad Fikri Alfarisi, biasa dipanggil Fikri, umur 15 tahun, kelas 9 SMP. Hobinya apa, Fikri? Main volley. Wah, main volley, mantap. Main volley, keren-keren. Volley itu di kampus, pengalaman kakak agak banyak diminati ya guys. Volley, sepak bola, sama futsal. Terus basketball. Mantap Fikri, next kakak ke Wilan dulu, Wilan. Oke Wilan, mungkin ada error di mic-mu, belum belum masuk suaranya Wilan. Iya, benar kan teman-teman? Oke, di tes dulu. Oke, sudah. Oke. Nama saya Oke Wilan, kayaknya ada ini trouble ya. Suaranya nggak dites dulu lagi. Atau sambil nunggu Wilan memperbaiki ininya, ke gali dulu. Perbaiki dulu Wilan ya. Ayo gali. Perkenalkan, nama saya Gali Zaidan, biasa dipanggil Gali. Saya tinggal di Lampung, umur saya 15 tahun, hobi saya berenang dan main basket. Oke, mantap. Hobi kalian keren-keren ya guys. Oke, selanjutnya Acep. Perkenalkan, nama saya Acep Muhammad Rafi, biasa dipanggil Acep, umur saya 16 tahun, hobi saya olahraga. Oke, berarti all olahraga ya, apa saja ya bisa nih Acep. Oke, keren, Cep. Terus Zaki. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Garul Fawad, biasa dipanggil Zaki. Umur saya 18 tahun, masih SMA. Hobi saya berolahraga seperti jogging, angkat beban, Hmm, ya seperti itu. oke, mantap. Hobi kalian keren-keren, guys. Kalau Wilan gimana? Sudah bisa Wilan? Oke. Kalau mungkin ada karena mikrofonmu belum masuk coba ini aja ketik di kolom chatnya saja. Nggak apa-apa. Mungkin nextnya kamu bisa perbaiki ya, Wilan ya. Oke. Atau diperbaiki dulu. Kalau sudah nanti ini aja, dites saja. Bilang ke kakak kalau sudah, teman-teman. Oke, tadi kita sama-sama sudah dengar perkenalannya. Jadi eh, ini tuh sudah menjadi satu kelas, teman-teman. Jadi kita kakak harap saling mendukung satu sama lain. Terus kalian aktif juga. Biasanya tuh kalau di kelas kakak sebisanya kalau nggak ada sesuatu yang menghalangi, kita selalu on cam ya teman-teman, biar kelihatan teman-teman kita yang belajar itu kayak gimana. Oke, aman. Dan mungkin peraturan kelasnya seperti yang sudah mungkin kalian ketahui, kita akan belajar setiap sesinya itu sekali pertemuan 90 menit ya teman-teman. Oke, nah terus mungkin kakak mulai minggu depan kita bakal masuknya di jam 10 lewat 10 karena kakak mengajar dari jam 9 sampai jam 10. Kakak takut telat. Kalau kayak gitu gimana teman-teman kira-kira? Aman nggak? Jam 10 lewat 10, terus nanti selesainya kita tambah juga 10 menit, teman-teman. Aman kira-kira, guys? Aman, Kak. Mantap. Oke, mantap. Kalau nanti Mana, mana. iya, kakak sesuaikan nanti sama ininya, remindernya. Terus kakak akan reminder kalian itu di H-3 jam ya, teman-teman. Jam 7 pagi biasanya, atau nanti kalau ada sesuatu yang atau ada halangan nanti kakak kirim malamnya. Seperti itu ke grup kita teman-teman, semua info ke grup ya. Nanti kalian juga kalau ada hal yang pengen ditanyakan, kalian bisa chat kakak teman-teman, bisa chat kakak pribadi, itu kontak kakak yang memberikan informasi-informasi ke grup. Oke,
Itu aja mungkin untuk perkenalannya. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Jadi kalian santai-santai aja ya. Enjoy aja kelasnya, teman-teman. Kelas yang asik itu yang enjoy, jangan tegang. Kakak juga masih seumuran kalian. Jadi kita nggak beda jauh nih, masih Gen sih kan kalian nih. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Ah, nggak ada. Masa kalian nggak penasaran sama kakak, teman-teman? Baru ini kita ketemu. Atau ada yang sudah pernah lihat sebelumnya nih? Belum ya. Oke. Jadi mungkin untuk perkenalannya itu saja karena harusnya kelas kita ada 9 siswa ini. Kayaknya ini kalian yang kakak masukkan di awal nih. Kakak masukkan karena kan memang awalnya itu cuma 7 ya guys. Cuman tadi pagi ada yang chat dari admin chat kakak katanya ada tambahan 2 orang. Tapi kakak itu masih kurang tahu nih belum masuk di BO atau gimana. Tapi kalian sudah aman, udah aman sih harusnya teman-teman. Mungkin nanti mereka lihat rekotannya lagi. Oh iya teman-teman, satu lagi. Kalau misal kalian tidak hadir di kelas atau izin, itu kan nanti statusnya akan merah ya atau tidak hadir. Selanjutnya itu kalian akan dikasih kelas pengganti di waktu setelahnya teman-teman. Nanti akan hubungi sama admin Algonova terkait nanti kelas penggantinya agar kalian tidak ada yang ketinggalan kelas. Seperti itu teman-teman. Aman? Ada yang mau ditanya lagi terkait rules-rule di kelasnya? Aman teman-teman? Aman. Oke, mantap. Mantap. Kelas Python, coba kita share screen dulu ya. Sebentar, kakak matikan dulu nih Telegram. Takut mengganggu nanti guys. Oke, untuk membuka ininya kalian sudah paham kan? Membuka platform Algonovanya pakai password sama username yang sudah diberikan. Aman teman-teman? Ini kalian join dari platformnya Aman, kan? Kak. Oke, nice. Mantap teman-teman. Coba kakak share screen dulu ya, apa yang bakal kita pelajari nih. Tadi sebagian besar kakak lihat ada yang belum, eh iya, sebagian besar belum ngoding teman. Gak apa-apa, santai-santai saja. Nah, kelihatan share screen kakak? Kelihatan, kelihatan. Oke, nanti teman-teman saat kakak menjelaskan, kalau kalian pengen ke toilet, pengen izin, mau minum dan segala macam, silahkan aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan izin langsung mau bertanya. Santai-santai aja pokoknya teman-teman. Kalian gak usah tegang, kita santai di kelas ini. Oke, aman? Aman. Oke, mantap. Jadi sesuai dengan kelas kita nih sebentar. Kakak cek dulu. Nah, sesuai dengan nama kelas kita Python Pro. Wow, udah pro ya guys. Udah masuk ke Python Pro. Tapi santai kalian gak usah terlalu memikirkan pro-nya. Walaupun kalian belum pernah ngoding. Tapi ini bakal dari dasar banget teman-teman. Bahkan di sini masih membahas tentang pengenalan dasar Python. Oke, menurut kalian Python itu apa sih teman-teman? Python Python itu ular. Ular. Acep. Oke. Kalau secara ininya mungkin yang biasa kita dengar Python itu ular, benar kata si Acep. Python itu ular. Oke, tapi kalau yang di kelas ini bukan ya Acep ya. Python itu suatu bahasa pemrograman teman-teman. Python itu bahasa pemrograman. Jadi kita lihat dulu apa itu Kak bahasa pemrograman, itu disimpan dulu pertanyaannya karena nanti bakal Kakak jelaskan. Oke, selamat datang guys. Selamat bergabung di kursus Python Pro. Dan kita harus berterima kasih ke orang tua kita teman-teman karena mereka sudah memfasilitasi kita untuk bisa belajar di Algonova di kursus Python Pro ini karena mungkin orang tua kita sudah tahu nih seberapa pentingnya belajar pemrograman guys. Jadi kalian nggak boleh eh, apa ya membuat kecewa orang tua kalian baik di kelas ini maupun nanti di kehidupan sehari-hari teman-teman. Kalau sudah difasilitasi kayak gini berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik buat mereka. Aman guys? Itu komitmen kita ya. Oke.
Di sini ada namanya Python Pro. Jadi di sini fokusnya ke Python nanti teman-teman sepanjang pelajaran kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi Acep, kalau nanti kalian sudah kita ke depan ya ada yang bertanya Python itu apa? Kalau di luar konteks reptil nggak usah jangan dijawab ular lagi ya. Sekarang Python kita udah berbeda nih pandangannya. Tapi kakak paham betul nih maksudnya si Acep nih. Karena dulu juga kakak gitu, apa itu Python? Karena baru-baru masuk ke kampus. Kakak nggak tahu pemrograman sama sekali. Tiba-tiba dikasih Python, kakak pikir, wah dikasih ular nih pasti nih. Ternyata enggak ya teman-teman. Oke, nah kenapa sih teman-teman kita harus belajar Python? Nah, katanya di sini Python sangatlah keren. Kerennya itu dari mana kita belum tahu ya guys. Kita baru dikasih spoiler dikit nih. Terus belajar kapasitas platform daring. Oke, nanti ini gimana cara menggunakan platform daring kita teman-teman. Karena sepanjang pelajaran juga nanti kita akan bekerja di platform daringnya. Terus menyusun program Python pertama Anda. Ini nih bagi yang belum pernah ngoding, nanti hari ini kita bakal menyusun program Python pertama teman-teman. Wah keren nih, kalian langsung menggunakan Python teman-teman. Oke, tadi perkenalan sudah. Nah, Kak, mungkin kalian bertanya, si Jalila mungkin tadi pengen bertanya tapi dia malu nih. Mengapa kita memprogram dengan Python, teman-teman? Jadi tadi kakak sudah kasih tahu kalau Python ini bahasa pemrograman ya, guys. Python ini bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa? Nanti kita bahas lagi. Nah, kenapa harus Python? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa harus Python, teman-teman? Kenapa sih harus Python yang kita gunakan? Kenapa nggak bahasa pemrograman lain? Bahasa pemrograman kan lain. Ada banyak. Ada yang tahu bahasa pemrograman selain Python, guys? JavaScript. Oke, JavaScript, benar. William sepertinya mau ini dia menyampaikan sesuatu, tapi ada terganggu mikrofonnya nih. Oke, ketika ya teman-teman. JavaScript, iya oke. JavaScript benar. Nah, kenapa harus Python? Coba kita lihat dulu. Nah, di sini katanya, Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Ini teman-teman, sini ada C++, Java, C, terus PHP apalagi nih, C, PHP sama R mungkin JavaScript. Terus banyak ya teman-teman, bahasa pemrograman itu banyak guys. Tapi yang urutan pertama paling banyak atau paling populer digunakan itu Python teman-teman. Nah dia nih serba bisa nih si Python nih. Banyak nanti kalian akan tahu library-library-nya, kegunaan-kegunaannya apa saja. Jadi paling populer. Oke, sudah bagus. Paling populer lagi Python teman-teman. Jadi kakak juga dulu pas skripsi, kemarin skripsi kakak itu menggunakan bahasa pemrograman Python, tapi mungkin bedanya dia diimplementasikan ke aplikasi mobile ya teman-teman. Dulu kemarin kakak buat sistem cerdas untuk menggunakan kalian kalau pernah dengar ada yang namanya YOLO. Tapi ini nggak usah kalian pusingin. Ini cuma cerita-cerita doang pengalaman tentang menggunakan Python ini. Selain itu mungkin kakak banyak juga menggunakan ada yang namanya library Pandas, MATLAB, terus PyQt dan lain sebagainya itu menggunakan si Python. Jadi ini paling gacor nih kalau bahasa gensinya paling gacor nih teman-teman. Si Python ini. Oke. Terus apa saja? Mungkin di sini ada beberapa produk-produk yang dari banyak perusahaan terkenal yang didevelop menggunakan Python, teman-teman. Nah, contohnya Google, siapa yang nggak kenal Google? IBM, Intel, eBay, sama YouTube. Nah, ini sebagian kecil dari apa yang diprogram menggunakan si bahasa pemrograman Python, teman-teman. Jadi keren nanti, misal si Acep sudah bisa buat platform sendiri menggunakan bahasa pemrograman Python, Zaki juga dan teman-teman yang lain itu kan sangat keren ya guys. Oke, terus game-game juga banyak mungkin. Nah, ini logika permainan The Sims 4, World of Tanks, ya dan EV dan lain sebagainya ini banyak yang di develop menggunakan atau dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python guys. Nah, jadi semua platform-platform kita ini sebenarnya itu dari ini ya, dari coding ya awalnya teman-teman. Kalau kita inspect yang ini,
Nah, coba. Ya, ini semua coding nih, teman-teman. Ini contoh coding ya. Ini contoh coding yang digunakan. Oke, itu nggak usah terlalu dipusingkan dulu karena belum sampai sini. Kita belum sampai ke sini. Ini terlalu besar untuk di-develop, guys. Nah, seperti itu untuk pengenalan si Python-nya tadi sebentar. Ada juga kalau kalian sudah pernah mendengar, ada yang dari SMK nggak di sini? Ada yang namanya MCU, microcontroller, ini juga di-develop, papan penggerak, terus. Nah, di sini keahlian menggunakan Python sangat dihargai tinggi di pasar kerja. Jadi, kita nggak boleh, mungkin nggak munafik, pada akhirnya nanti kita butuhkan ini untuk si eh, masa depan kita kan, teman-teman. Coba dilihat ini, salary dari beberapa, kebanyakan kalau kalian sudah jadi programmer, yang dibutuhkan itu Python, teman-teman. Kemampuan kalian di Python. Karena pertama mungkin salary-nya sangat besar atau gajinya, nah di sini paling besar nih, range by average salary, range by volume job and opening. Jadi paling banyak membuka lowongan pekerjaan juga nanti spesifikasinya itu mungkin mereka tanyakan bisa Python nggak, gitu teman-teman. Terus kalau bisa Python itu gajinya sangat besar, guys. Jadi banyak keuntungan kalau kita belajar bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, mengapa kita mau rawan dengan Python? Python ini digunakan proses otomasi rutinitas. Banyak teman-teman yang bisa dilakukan sama Python. Mengurus dan menganalisis pesan, menghasilkan laporan otomatis, melakukan penghitungan besar, dan masih banyak lagi. Seperti mengurus data, membuat objek, dan lain sebagainya, itu bisa semua dilakukan sama Python, teman-teman. Oke, bahkan misal nanti kalian punya satu dataset besar, eh, terus kalian bersihkan menggunakan Python, itu bisa saja. Karena se-OP itu, guys, Python nih. Oke, terus. Nah, ada beberapa mungkin, ada yang mau ditanya dulu tentang Python nggak? Tentang yang tadi. Semua yang kakak bilang tentang Python, nomor satu, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanya dulu, guys? No. Kalau belum ada, mungkin kita bahas ke selanjutnya dulu nih. Katanya di sini setiap pemrograman pasti tahu konsep dasar tertentu. Oke. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kakak tanya misal, kalian tahu nggak nih apa itu algoritma, bahasa pemrograman, dan program itu apa, teman-teman? Ya, sebisanya kalian saja dulu menjawabnya. Apa itu kira-kira algoritma, guys? Tadi kan kita sudah tahu kalau kita bakal menggunakan yang namanya bahasa pemrograman, yaitu Python. Nah, kalau algoritma sendiri apa, teman-teman? Kalian pernah dengar kata-kata algoritma TikTok nggak? Nah, Algoritma. Pernah kan? Apa kira-kira itu algoritma, Cep? eh, yang paling banyak dicari Yang paling banyak dicari, oke, kita tampung dulu. Yang lain ada nggak? Yang paling banyak dicari. Ada, teman-teman? Kalau nggak ada, kakak ini nih. Kita lihat dulu jawabannya apa. Yang paling banyak dicari, kata si Acep. Nah, misal algoritma itu serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, mungkin maksud kakak paham maksud si Acep nih kalau tadi kakak bilang analoginya di TikTok ya, Acep. Oke, jadi algoritma itu apa sih? Nah, serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Itu bisa dibilang algoritma, teman-teman. Algoritma. Misal kalau si Wilan mau pergi, tujuannya ke sekolah nih, apa saja serangkaian operasi yang dia gunakan untuk mencapai sekolah seperti itu. Misal bangun pagi, sarapan, terus apa lagi? Eh, Berpakaian, terus diantar ortu dan lain sebagainya. Gimana cara kita untuk mencapai ketujuannya kita. Sama juga nanti di pemrograman, teman-teman. Jadi kita menggunakan yang mana algoritma. Misal tujuannya kita membuat suatu kalkulator perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian. Ini tujuan kita nih. Nah, terus nanti kita harus berpikir secara logika, teman-teman. Berpikir secara logika gitu. Kalian pernah lewat FYP TikTok kalian yang kalau orangnya bisa ngatasin dia kayak
takut gitu uangnya ini ya. Terus, jadi gimana caranya kita bisa mengimplementasikan si tujuan kita ini? Nah, operasi-operasi apa saja nih yang harus kita buat untuk mencapai si tujuan kita, si kalkulator tadi, teman-teman. Itu untuk algoritma. Jadi diingat-ingat ya, serangkaian operasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, aman untuk algoritma, teman-teman? Nah, Aman-aman. oke. Coba kita lihat lagi. Jadi katanya di sini bayangkan seorang guru hanya dapat bertindak sesuai algoritma yang diberikan. Buatlah sebuah algoritma yang membuat guru atau eksekutor algoritma menulis kata Python pada papan tulis. Nah, itu kan misal si Zaki atau Satria nyuruh kakak tulis dulu Python di papan tulis. Nah, apa aja nanti serangkaian langkah-langkah yang kakak buat sampai ada kata Python di papan tulis. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, nah jadi tadi kita sudah tahu nih serangkaian algoritma, apa itu algoritma, dan di sini ada sebuah algoritma yang baik teman-teman. Jadi kan kalau kita membuat langkah-langkah atau operasi untuk mencapai suatu tujuan, kita berharap itu adalah langkah yang baik ya, atau operasi yang baik, atau tindakan yang baik, teman-teman. Nah, misal tadi kakak bilang yang si Wilan pergi ke sekolah, dia kan nggak mungkin random aja gitu. Pasti ada urutan-urutan yang dia lakukan. Misal, masa dia nggak mandi dulu, langsung berangkat sekolah, nggak sarapan dulu, langsung berangkat sekolah. Itu kan nggak mungkin, teman-teman. Harus mandi ya, guys, kalau ke sekolah. Jadi, di sini juga sama, teman-teman. Nah, ada beberapa ciri-ciri algoritma yang baik. Contohnya, pertama, seluruh operasi yang dibutuhkan ada di dalam algoritma. Kenapa seperti itu? Karena eksekutor tidak akan pernah bertindak sendiri dan hanya melakukan apa yang diminta. Kalau dalam konsepnya pemrograman, teman-teman, karena nanti kita bakal eh, ngobrol atau menyuruh-nyuruh si istilahnya kita bakal menyuruh nanti si komputer nih kan, si mesin. Jadi kita harus membuat langkah-langkah atau operasi itu ada di dalamnya. Jadi jangan ada yang tinggal satupun. Misal tadi yang kakak bilang, si Wilan. Misal dia harus mandi, sarapan, terus berpakaian, terus jalan ke sekolah. Itu kan ada 4 langkah-langkah misal. Ini nggak boleh tinggal satupun teman-teman. Biar si Wilan tidak nanti mungkin bad mood, tidak enak di sekolah dan lain sebagainya. Nah, sama juga nanti kalau di pemrograman nih, seluruh algoritma yang dibutuhkan itu harus ada di dalam algoritmanya, seluruh operasi yang dibutuhkan. Nah, misal kita mencapai ini, si finish yang ini teman-teman. Ini finish kita. Kita harus melewati A, B, C, dan D. Nah, ini kan nggak mungkin nih. Misal kita nggak menggunakan A, kita tidak menggunakan B. Nah, ini bakal error nanti si program yang kita buat. Jadi harus tersusun rapi ya teman-teman. Itu salah satu ciri-cirinya. Dan selanjutnya, seluruh operasi disusun dalam urutan yang benar. Nah, misal ABC tadi, kita harus A, B, C, D. Nggak boleh D dulu, baru B, baru A, baru C gitu. Harus disusun dengan rapi, dengan urutan yang benar. Karena nanti si eksekutor ini menjalankan operasi dengan urutan yang spesifik. Jadi teman-teman kalau di komputer itu dia nggak tahu alasan-alasan, dia nggak peduli sama alasan-alasan kalian. Kalau tidak ya tidak, kalau ya ya iya gitu loh teman-teman. Oke gitu ya, dia nggak butuh alasan nih, nggak butuh banyak alasan teman-teman. Oke, Aman, Gali, Satria, Pikri, Jalila, Wilan, Zaki, sama Acep, aman teman-teman? Aman. Aman dulu ya. Oke, ini masih perkenalan guys. Kalau kalian sudah pengen banget ngoding, sabar. Kalem dulu guys. Oke, terus selanjutnya operasi tidak boleh bersifat ambigu. Nah, itu tadi yang kakak bilang. Misal eh, si Jalila nih, dia sering dapat alasan dari teman cowoknya, teman ya. Nah, jadi itu kan kadang alasan-alasannya itu ambigu. Nah, kalau di si pemrograman itu tidak boleh ambigu, teman-teman. Itu harus pasti apa tujuannya. Kayak ini, teman-teman. Matematika dia.
Misal satu ditambah satu ya dua gitu, teman. Nah, nggak ada misal satu ditambah satu sama dengan apa gitu jawabannya. Jadi ambigu dia tuh. Kalau operasi itu tidak boleh bersifat ambigu karena nanti si eksekutor tidak dapat menebak untuk menginterpretasi. Misal kalian diajak teman kalian keluar mau makan apa nih terserah gitu. Itu nggak diterima sama si komputer guys. Jawaban terserah kalian. Kalian harus kasih nih. Misal si Jalila mau makan apa? Mau makan bakso gitu. Harus ada hal yang benar-benar. Jangan ambigu. Terserah itu kan banyak teman-teman. Makan apa sih? Makan batu kalian mau makan batu? Nggak mungkin karena seperti itu. Kalau di pemrograman eh, ini teman-teman, algoritma ciri-ciri algoritma yang baik itu tidak boleh bersifat ambigu. Oke, aman dulu. Ini diingat-ingat ya. Ada tiga teman-teman. Seluruh operasi harus ada di dalamnya, terus harus disusun dengan rapi, terus tidak boleh bersifat ambigu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo guys. Nah, apakah komputer dapat menjalankan serangkaian operasi mana saja nih yang bisa dia jalankan? Coba menurut kalian teman-teman, kalau ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini mana saja nih yang bisa dia jalankan nih, teman? Coba. Sesuai dengan peraturannya, ciri-ciri algoritma tadi yang kakak bilang. Mana saya ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Apakah komputer dapat menjalankan serangkaian operasi ini, teman-teman? Setuju nggak kalian kalau komputer bisa menjalankannya? Kira-kira. Dikira-kira saja dulu. Nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau bantu kakak nggak? Nah, yang nomor satu ini kira-kira bisa nggak dijalankan, teman-teman? Ini apa nih artinya nih? Kita nggak tahu kan ini. Tuh, mungkin nggak bisa ya. Tidak. Kalau kalikan 3 dengan 12, terus kalikan 10 dengan 45, terus tambahkan hasil. Nah, coba kita cek saja biar eh, clear. Nah, hal yang mungkin sulit bagi sebuah komputer, kita lihat dulu di sini. Pertama ini komando pada bahasa lain. Wah, nggak begini ya teman-teman. Ini bahasa mana nih? Kita kan menggunakan bahasa pengolahan Python, teman-teman. Terus kalau yang ini komando mana yang harus dilakukan pertama? Nah, jadi semua bingung ya teman-teman. Semua bingung. Ini mengalami kebingungan nih. Nggak jelas apa yang dia berikan. Terus kalau di sini apa yang seharusnya ditambahkan? Dia cuma mengatakan tambahkan hasilnya. Seperti kata terserah tadi, teman-teman. Terserah gitu kan. Terus ini apakah itu adalah pengurangan atau tanda garis? Nah, ini kan bingung juga kita nih, teman-teman. Ini sebenarnya 5.000 dikurang 486 atau 5.000 sampai 486. Kita kan nggak tahu juga ya. Jadi bingung. Terus ini, cetak pada layar jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayarkan. Apakah ini adalah komando juga? Misalkan kalau kalian orang datang tiba-tiba bilang jumlah yang harus dibayarkan itu kan kesannya kita disuruh membayar ya teman-teman. Sementara ini katanya cetak pada layar doang. Kalau dilihat dari perintah ini tuh cuman menampilkan jumlah yang harus dibayar. Kata-kata ini doang nih yang ditampilkan. Tapi di sini dia memasukkan titik dua. Berarti kalau pikiran kita ya kita disuruh untuk membayarkan sesuatu sesuai dengan jumlahnya ya. Nah, itu semua nih ambigu teman-teman. Nah, jangan kayak gini nanti saat memberikan si pemrograman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, komputer akan mengenal serangkaian komando apabila nih ada nih seluruh komando ditulis dengan bahasa yang sama yang dipahami oleh komputer. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah mengcoding nanti menggunakan bahasa pemrograman Python, semua harus bahasa pemrograman Python guys dalam satu project itu atau satu file itu. Gitu. Nggak boleh nanti misal kalian menggunakan bahasa Python terus dicampur sama C++, dicampur sama JavaScript itu nanti nggak bisa mungkin ya teman-teman. Nah, terus komando harus dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kalian bakal paham gimana mengelompokkan komandonya atau codingnya teman-teman. Yang ini. Terus kata-kata selain komando harus dibuat dengan cara yang berbeda.
Kalau misal kalian pengen kasih komentar dan lain sebagainya, seperti ini mungkin ya teman-teman. Misal, kelihatan kan di sini di platform kita, di sini kan ada namanya print segera akan saya susun. Nah, ini nanti tapi belum sampai situ juga sih. Print ini namanya ini suatu fungsi ya teman-teman. Ini untuk menampilkan. Kalau ditampilkan mungkin seperti ini. Nah, kalau misal ini kan komando nih, ini bisa dibilang komando nih yang dari 2 sampai 4. Misal kalian pengen kasih komentar, bisa mungkin dibuat seperti ini teman-teman. Ini adalah coding pertama saya. Nah, ini di komentar, ini nggak bakal berpengaruh apa-apa ke si program kita yang ini teman-teman. Kalau dijalankan tetap seperti ini. Nah, kalau kalian misal buat seperti ini pagarnya nggak dibuat, ini bakal error guys. Nah, bad input. Nah, itu maksudnya tadi teman-teman. Nah, tapi ini nanti bakal kakak jelasin kayak gimana cara kerjanya. Aman aja guys. Terus, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita coba ke platform kita? Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Ini diingat-ingat ya, soalnya nanti akan ada ininya teman, ada tugasnya, ada tesnya juga nanti setelah ini. Seluruh komando ditulis dengan bahasa sama yang dipahami oleh komputer, terus komando harus dipisahkan satu dengan yang lain, terus kata-kata selain komando harus dibuat dengan cara yang berbeda. Oke, aman guys? Aman Jalila, Fikri, Satria, Gali, Acep, Zaki, sama Wilan, aman teman-teman? Aman Aman, Kak. Kak. Oke, oke, mantap kalau aman. Terus, tadi kakak bilang Python itu bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman, Kak? Kami sudah tahu kalau Python itu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Sama dengan bahasa yang kita gunakan, guys. Bukan bukan sama ini ya. Maksudnya kita juga kan menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi satu sama lain kan. Dalam hal ini mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia, bahasa daerah kita masing-masing. Kalau kita ngomong sama orang daerah kita, nah, bahasa pemrograman itu juga sama, teman-teman. Itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Nah, kalau selama ini kalian berkomunikasinya masih sama dengan manusia, nah ini nanti kita sudah bisa berkomunikasi dengan mesin, guys. Kita sudah bisa nyuruh-nyuruh mesin dengan perintah yang kita buat. Oke, aman dulu untuk bahasa pemrograman. Nah, dan fokusnya ke ini yang kita gunakan nanti bahasa pemrograman Python. Oke, aman teman-teman. Bahasa pemrograman itu bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Oke, kita sudah tahu algoritma, kita udah tahu bahasa pemrograman, dan di sini ada program. Nah, ini nih. Kalau program itu apa, Kak? Nah, sebuah algoritma, ini tadi algoritma itu operasi yang untuk mencapai suatu tujuan kan, yang ditulis menggunakan dalam bahasa pemrograman. Nah, itu yang namanya program, teman-teman, atau coding yang disebut coding tadi. Sebuah algoritma yang ditulis. Jadi langkah-langkah tadi itu kita gunakan, kita buat menggunakan bahasa pemrograman. Seperti itu, guys. Nah, misal ini nih. Mana tadi? Nah, yang ini kan segera akan saya susun. Ini kan suatu kode nih. Jadi ini menggunakan bahasa pemrograman. Tapi ini mungkin belum jadi sebuah algoritma karena cuma menampilkan doang ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai situ dulu? Kalau Enggak, ya gimana Acep? enggak ada. Oke, terus ada ya kalau kita tadi sudah tahu apa itu program. Nah, di sini ada cara membuat program yang dapat dipahami oleh komputer. Coba kita lihat dulu aturannya. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman. Ada yang namanya aturan mulai, terus aturan deretan, sama aturan desain kode. Kita lihat apa itu aturan mulai. Itu komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling atas. Yang namanya mulai harus di awal ya teman-teman atau di atas. Nggak mungkin mulainya di akhir. Misal salam, itu kan kalau kita mau membuka sesuatu itu harus salam dulu. Salamnya kan di awal.
Alamnya terus aturan deret namanya. Aturan deretan itu komando-komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis. Yang tadi kakak bilang A, B, C, D dan seterusnya itu ditulis secara urut teman-teman. Terus dan aturan desain kode. Pada Python, Anda tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital. Contohnya ini teman-teman. Misal ini kan print nih, print. Coba satu dulu, kakak hapus dulu yang ini semua. Nah, ini kan ada suatu perintah, satu kode dari si Python. Nah, ini ada print. Katanya kita tidak boleh mengganti huruf kecil sama huruf kapital. Misal P-nya diganti karena kalian terlalu ini rajin atau belajar bahasa Indonesia. Kalau di awal harus kapital Kak sebenarnya. Nah, dia bakal error teman-teman. Nah, name print is not divine katanya di situ. Karena kita mengganti shippingnya jadi huruf besar. Jadi semua sudah ada aturannya, teman-teman. Oke, aman dulu sampai situ. Nah, itu untuk aturannya. Jadi, untuk kesimpulannya, Python adalah bahasan terkenal di Indonesia, di dunia yang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Terus, program adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Dan untuk membuat program bekerja, Anda harus mengikuti aturan yang disepakati secara umum. Tadi aturan-aturan yang ini, aturan memulai, deretan, sama aturan desain kodenya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya, teman-teman? Jadi Kak, setiap perintah itu harus menggunakan huruf kecil di depannya ya Kak? Nah, itu nanti tergantung kondisinya ya, apa yang kita gunakan, fungsi apa yang kita gunakan. Terkadang nanti ada juga eh, yang kalian desain dia menggunakan kapital, tapi kalau di kode atau di pemrograman itu biasanya semua benar kata Jalila itu atau yang dia tanya itu menggunakan huruf kecil semua. Nah, seperti Oke itu Kak. Jalila. Oke. Jadi yang kakak temui ya, kalau ini kan print ini teman-teman, sebentar. Ini kan ada di sini print. Ini namanya fungsi teman-teman. Jadi fungsi itu semuanya itu menggunakan huruf kecil, misal integer, str. Nah, ini fungsi float. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan menggunakan bahasa huruf kecil semua kan di awal teman-teman. Nah, seperti itu. Maksudnya tadi tuh misal integer ini jangan diganti sama di awal huruf besar seperti itu. Aman Jalila? Oke, sip. Oke, mantap. Pertanyaan yang bagus. Nah, terus teman-teman, eh kakak di sini mungkin memperkenalkan apa sih yang kakak buka tadi? Nah, platform kita ya teman-teman. Di sini kakak mungkin menjelaskan dulu tentang platform kita, platform yang kalian buka tadi. Jadi, sebentar kakak, slideshow. Ini sudah paham semua belum ya? Jadi teman-teman, username sama password yang kalian buka akan nanti mengarahkan kalian ke sini ya, benar ya? Nah, benar. Jadi nanti kita cek di kursusnya ini tuh ada tugas-tugas yang bakal kita kerjakan. Jadi nanti dia modelannya misal seperti ini. Kak tunjukkan nih. Sebentar kakak stop share dulu, kakak share screen lagi. Nah, seperti ini kan? Punya kalian juga seperti ini kan? Nah, untuk yang bulat-bulat satunya ini, nah ini untuk menandakan ini kita pertemuan pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Jadi lihat komnya kan seperti ini kalian. Misal di sini Python Pro seperti itu kan. Terus kita lihat di kursusnya nih, apa saja yang harus kita kerjakan hari ini. Misal nomor satu, apa yang harus kita, ini Scratch nih, punya muridnya kakak juga nih, yang visual programming. Nah, terus, apa lagi yang harus kita ketahui? Sebentar, kakak share screen lagi. Oke. Nah, terus tugas yang harus diselesaikan, nah itu sama saja nanti nomor-nomornya. Nah, kalau untuk kalau kita ngoding nanti masih di platform ya teman-teman. Di sini ada contohnya di sini. Nah, ini kalau yang segitiga ini untuk menjalankannya,
Terus ini mungkin untuk mengulanginya nanti. Kalau ini sepertinya kalau di kalian kakak, ini untuk modenya ya. Biasanya kalau anak-anak apa, anak-anak programmer itu, developer itu di sini mereka sering menggunakan yang background mode malam ini teman-teman, biar gelap seperti itu. Tapi bebas saja kalian. Cuman kakak mau menyampaikan saja apa fungsi-fungsi yang di sini. Terus apa lagi ya? Nah, kalau misal kalian sudah menyelesaikan tugasnya, kalau di kakak nggak ada ya, di sini harusnya ada centang guys. Di sini ada centang. Di kalian kan, nanti kalian perhatikan. Nah, ini nanti dicentang kalau memang tugasnya sudah selesai, itu bakal sukses nanti teman-teman. Sukses apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi kebanyakan tugas-tugas kita di Algonova ini tuh auto check ya guys, auto check. Jadi memang harus benar dulu baru kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, kalau sukses nanti dia bakal seperti ini. Bakal hijau seperti ini guys. Berapa lah? Bakal hijau. Ini setelah dicentang dan terus kita bisa buka ininya juga nih. Ini teman-teman, ada di samping sini. Ini yang kakak klik. Ini perintah tugasnya ya. Perintah tugas dibaca di sini, terus ini bisa ditutup, baru kita mengoding sesuatu di sini. Misal print, kelas kami sangat, wow, seru misal seperti ini. Baru dijalankan ini menggunakan jalan atau running. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk penggunaan platformnya. Terus, apalagi nih? Nah, ini mungkin udah ya, pengetahuan-pengetahuan nanti yang sering waktu berjalan kalian bakal tahu juga. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nah, bekerja pada platform program-program yang pertama, teman-teman. Sebelum, karena tadi kakak sudah menjelaskan, coba teman-teman, kakak stop share dulu. Kalian share screen, semua share screen ya guys. Setiap kita tugas itu semua share screen. Dibuka dulu platformnya teman-teman. Terus dibuka kursus satu. Oke, Fikri mantap. Fikri Alfarisi. Dibuka platformnya. Nurjalila. Nah, itu di-refresh dulu Nurjalila. Kamu refresh dulu. Nah, belum kebuka tadi. Kayaknya kamu buka dari awal. Mantap. Oke, Zaki Satria. Oke. Nah, itu di-refresh dulu, Fikri. Refresh Pak. Itu biar si 16 Novembernya terbuka. Nah, mantap. Dibuka nomor satunya. Nomor satu, poin satunya dulu. Nah, dibuka dulu Nurjalila. Itu dia diklik. Yang itu benar. Itu. Poin satunya diklik lagi. Nah, baru dimulai dijawab ya teman-teman. Oke, kakak cek dulu satu-satu sudah bisa nggak ya? Oke. Jadi untuk tiap ini, tiap pertemuan itu ada terus tugasnya. Gali. Kursus gali. Ke kursus, diklik. Terus, wow, ini, AI. Kamu sudah belajar AI kok. Gali. Kita ke ini ya. Coba di logout boleh. Bisa logoutnya nggak? Hmm. Buka yang Python Pro ya, Gali. Ya, ini diklik. Terus keluar. Atau kelas saya boleh. Terus loginkan menggunakan password sama username-nya si Python Pro. Saya belum dapat akunnya, Kak. Tadi kamu masuk ke Zoom-nya lewat mana? Lewat link. Oke, nah ini kakak kasih nih sebentar. Si Gali, mana Gali? Ini. Kamu bisa kan lihat chat kakak yang ini personal dari chat room chat? Sebentar ya. Ini Gali untuk sebentar username-nya, terus ini PW-nya. Nah kakak sebentar kakak cek lagi. Oke benar. Ini kakak send ke kamu ya. Ada yang belum tahu password sama username-nya dia? Bilang ya. Gali lihat ya. Oh Wilan. Oke.
Bentar, kakak kirim dari room chat Zoom-nya ya. Wilan, sebentar kakak cari dulu. Oke, di sini. Gali, kelihatan kan chat kakak? Iya, Kak. Oke, Wilan kakak kirim dari room chat. Ini personal nih, Pri. Oke, PW-nya ini. Terus username ini. Oke. Wilan, sudah kakak kirim ya. Ada lagi teman-teman yang belum tahu password sama username. Nah, nomor satunya diklik Zaki. Nah, itu terus nomor satu. Oke. Oke, teman-teman. Tadi yang kakak jelaskan apa nih kalian? Masih ingat nggak? Zaki Satria. Wow, Satria malah udah nomor 4 dia. Nah, kakak bantu kalian nomor satu. Kakak bantu kalian nomor satu ya. Yang centang-centang itu teman-teman jawabannya sebentar. Eksekutif sebentar kakak lihat dulu. Soalnya apa sih? Yang pertama, oh, Ramen Robot. Oh, shit. Kakak lihat. Nah, coba dicentang aja semuanya teman-teman yang nomor satu. Dicentang aja semua yang nomor satu. Iya, coba. Benar nggak? Nah, sudah. Ini ada notifikasi lanjut. Lanjut apa? Si siapa nih? Alparisia nomor 2. Nah, ini dicari lagi aturan-aturan kode yang tadi yang kakak bilang tuh. Mantap, Gali. Ayo aturan kode, aturan mulai, deretan sama desain kode. Oke, di tes-tes dulu. Kalau ada yang kalian yang nggak tahu fungsinya, ditanyakan ke kakak ya. Ini siapa nih? Yang Wilan. Semua dicentang ya. Yang nomor satu Wilan. Yang nomor satu semua dicentang. Ya semangat ya teman-teman. Dicoba-coba dulu platformnya. Ya semua dicentang siapa nih? Oh, Acep. Ya semua dicentang ya, Cep. Nah, itu diklik. Ya, kamu tahu kan ini diklik aja di sininya, di kotaknya. Ah, itu dia diklik di situ. Oke, bakal kecentang. Nice. Seperti itu, guys. Awal lanjut nomor 2. Ya, teman-teman, kita coba yang nomor satu ini sampai ini ya, sampai jam 11. Baru nanti kakak menjelaskan sesuatu lagi. Aturan mulai, ini si Acep. Aturan mulai, deretan, sama kode. Aturan mulai, deret, sama kode. Nah, yang mau mulai aturan desain. Nah, ya itu di atas, paling atas. Oke. Wilan, apakah ada yang mau disampaikan? Sepertinya ada gangguan di mikrofonmu ya. Coba diklik, diketik aja. Nggak kedengar, suaramu nggak masuk, Wil. Iya, suaranya nggak masuk nih, Wilan. Iya, itu ada aturan deret ya, Acep. Aturan deretan. Nah, terus aturan desain kode paling bawah. Ada yang mau kamu sampaikan? Waduh, Wilan. Gimana nih, Wilan? Chat kakak saja dulu kalau kamu ada mau nanya sesuatu ya. Nanti diperbaiki. Oke. Cara masukin jawaban nomor 2 gimana, Kak? Nggak bisa, Kak. Oh, sebentar. Di ini. Coba kamu ke ini, ke kotaknya. eh,
ke kursormu ke kotaknya, aturan desain kode. Ah, itu diklik kiri baru diseret ke kotak. Diklik kiri. Nah, seperti itu. Benar, mantap. Diseret, diklik kiri, diseret. Oke. Ada kacet lagi. Itu. Oke, aman. Wow, Zaki Satria, keren nih kamu. Oke, Nur Jalila juga udah di bintang. Mantap teman-teman. Wah, keren-keren kalian teman-teman. Cepat banget kalian mengerjakannya. Nah, nanti jam 11. Oke. Teman-teman semua, ada sebentar. Ada yang belum selesai nomor 2 nggak? Oke. Nah, rata-rata kalian sudah. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Tolong kalian di stop dulu mengerjakan. Di stop dulu saja. Oh, ini Gali, lanjutkan aja dulu sedikit lagi. Oke, teman-teman di stop dulu semua ya. Di stop share. Di stop share dulu. Oke, di stop share. Nah, mantap. Di stop share dulu teman-temanku semua. Oke, kakak bantu stop share rapi. Terus Wilan. Nah, sebentar rapi. Oke, teman-teman. Fokus dulu lagi sebentar. Jadi, itu tadi ini ya. Apa ya? Untuk perkenalan ininya saja dulu. Platform kita. Ada nggak yang kalian nggak pahami di cara kerja platform tadi, teman-teman? Aman ya? Tadi kakak lihat semua bisa kok. Apalagi si Satria malah. Nah, itu tadi cara ngetik kayak gimana, terus centang-centangnya kayak gimana. Tadi kalau kalian sudah menjawab, baru ada centang warna hijau di atas, itu diklik saja. Kalau emang sudah benar, itu bakal hijau nanti, teman-teman. Oke, kira-kira aman untuk perkenalan platformnya, guys? Man, aman Kak. Aman. Oke, sip. Oke, mantap. Jadi, masih ada sebenarnya nih materi. Kita kan sampai jam 11.30. Masih ada materi yang harus kakak jelasin. Ini sudah mulai nanti kalian bakal mengoding untuk pertama kalinya, guys. Kakak share screen dulu ya. Kakak share screen. Nah, atau kalian masih mau istirahat, teman-teman? Istirahat dulu 1 menit. Istirahat 1 menit. Jadi, besok-besok, karena tadi mungkin lama kita di perkenalan, besok bakal kakak buat mungkin permainan dalam istirahat ya teman-teman. Yang mau minum monggo, yang mau ke toilet silahkan teman-teman. Silahkan guys, santai-santai aja kalian. Nah, oke, istirahat sebentar. Biar Farisi kayaknya ke toilet ya, sebentar ya teman-teman. Kita tunggu dulu si Fikri. Itu tadi untuk penggunaan platformnya. Jadi kedepannya kalian sudah tahu ya. Jadi biasanya tugas-tugas itu sebagian dikerjakan di pas kelas, sebagian di rumah. Tapi kalau kalian ada waktu, oke, kalau kalian ada waktu ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Lanjut aja, Fikri, santai aja, santai-santai nikmatin. Oke teman-teman, biar efisiensi waktu juga. Nah di sini topik baru nih katanya. Kalau tadi kita sudah tahu apa itu Python, apa itu algoritma, apa itu bahasa pemrograman, apa itu pemrograman, dan juga kita sudah tahu gimana cara menggunakan si platform kita. Clear ya untuk itu ya teman-teman. Oke, aman guys? Aman? Nggak ada yang mau ditanya lagi. Oke, nah ini masuk ke pelajaran pertama. Ada di sini yang namanya fungsi dan argumen.
Oke, fungsi dan argumen. Apa itu fungsi dan argumen, Kak? Coba kita lihat dulu. Biasanya nih, biasanya ini paling populer kalau mungkin angkat TNI, polisi itu halo dek, kita biasanya hello world ya teman-teman. Ada yang namanya hello world di sini. Banyak pemrograman yang baru belajar bahasa baru dengan program simpel yang menyebut dunia. Oke, kita lihat. Untuk membuat program seperti itu, Anda perlu tahu cara mencetak keluaran informasi pada layar komputer. Kita tidak perlu membuat algoritma mencetak dari awal untuk hal tersebut. Python memiliki fungsi siap pakai. Oke, kita lihat apa itu fungsi ya. Fungsi adalah sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Oke, disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Itu dulu ya, fungsi adalah sebuah algoritma yang disusun, memiliki nama unik. Coba kita lihat. Pertama, di sini ada yang namanya fungsi print, teman-teman. Yang tadi kakak kakak lihat kan yang ini. Yang sebentar yang mana tadi ya? Ada kode. Yang sebentar, wow. Kok nggak ada kodenya? Ah, yang ini. Di sini kan dia menggunakan satu fungsi print. Nah, ini print nih. Print ini suatu fungsi yang sudah disediakan si ini ya teman-teman, yang sudah disediakan sama si Python-nya sendiri. Terus kegunaan si fungsi print itu apa, Kak? Adalah fungsi siap pakai untuk mencetak argumen yang tertulis di dalam kurungnya, teman-teman. Nah, ini contohnya. Misal, di sini kan sudah ada fungsi print. Terus kita menggunakan tanda petik seperti ini. Misal, apa ya kata-katanya? Saya adalah seorang yang rajin dan suka berolahraga. Misal seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan si fungsi print seperti ini, dia bakal mencetak semua yang ada di dalam kurungnya ini, teman-teman. Misal kita jalankan. Saya adalah seorang, nah ini hasil keluarannya. Aman untuk fungsi print? Nah, contohnya dia juga di luar tanda petik itu untuk nanti si angka, teman-teman. Oke, nah seperti ini. Itu untuk menggunakan fungsi print. Nah, apalagi nih, halo teman-teman, misal kakak buat di sini. Print, halo teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, dia bakal mencetak semua argumen yang ada di dalam kurungnya, teman-teman. Oke, bisa juga nanti seperti ini. Kalian tahu kan operator misal perkalian, penambahan, selisih dan hasil bagi atau pengurangan dan pembagian. Itu bisa kita gunakan menggunakan si fungsi print. Misal kalau kali bintang di atas seperti ini operatornya total. Mana ya operator? Nah, inilah yang bintang di atas ini perkalian kalau jumlah kurang sama bagi itu sama aja teman-teman menggunakan seperti kita di matematika. Oke, misal contohnya di sini kakak buat print total misal. Total titik dua di sini 4 dikali 5. Ini kira-kira apa yang dia bakal cetak, guys? Yang kakak buat ini kira-kira apa yang dia bakal cetak, teman-teman? Apa hasilnya? Total 20. Total 20 ya, guys. Coba kita jalankan. Nah, total 20 benar. Semua yang ada di dalamnya bakal dia cetak. Dia juga bisa menerapkan si operatornya ini, teman-teman. Kalau tambah mungkin total sama-sama 9 nanti hasilnya. Oh, oke, tambah ya ini. Total sama 9. Seperti itu untuk fungsi print, teman-teman. Nah, semua operator matematika bisa diterapkan di dalam sini, di dalam si fungsinya, teman-teman. Oke, dia juga nanti menerapkan, misalkan di sini 1 tambah 1 kali 7 itu kan perkalian dulu, diawali. Nah, dia juga mengurutkan si operator aritmatikanya, teman-teman, untuk mengikuti hukum matematika. Oke, apa tadi fungsi yang sudah kita ketahui, teman-teman? Fungsi apa? Fungsi print ya, guys, print. Nah, misal di sini hello world kita jalankan. Seperti itu aja teman-teman untuk si fungsi print yang harus kalian ketahui. Jadi nanti tugas kita untuk pertama kalinya kita ngoding nanti teman-teman. Kecuali si Satria tadi ya. Katanya sudah pernah ngoding. Jadi untuk
Kesimpulannya, sebuah fungsi adalah algoritma yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang memiliki nama unik. Contohnya tadi si print itu fungsi untuk menampilkan semua argumen yang ada di dalam kurungnya. Terus sangat mungkin untuk mengirim data pada fungsi. Hal ini disebut argumen. Nah, ini nih, teman-teman. Yang di dalamnya ini disebut dengan argumen, guys. Argumen atau data yang tersimpan di dalamnya ya, teman-teman. Terus print adalah fungsi untuk mencetak parameter sesuai yang tertulis dalam tanda kurung. Jadi kalau fungsi print ini tujuannya untuk mencetak parameter sesuai dengan yang tertulis di dalam kurung, ya teman-teman. Kalau nanti kalian pengen teks, nanti kalian buat tanda petik. Kalau ini, coba Kak nggak usah pakai tanda petik, error ya teman-teman. Dia nggak tahu apa yang bakal dia cetak teman-teman. Kecuali dia angka. Kalau tadi kan teks itu string teman-teman. Misal 5 dikali 20. Ini harusnya bisa 100. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teks kita menggunakan yang namanya tanda petik. Tanda petik. Bisa tanda petik satu, bisa tanda petik dua. Nah, kalau di sini teman-teman, misal kalau kalian sudah membuat tanda di awal tanda petik dua, di akhirnya penutupnya juga harus tanda petik dua. Tidak bisa seperti ini, teman-teman. Ini bakal error. Di sini dua, di sini satu. Tapi kan sama-sama tanda petik, Kak. Oh, tidak seperti itu ya, teman-teman. Oke, harus dua. Tapi kalau di Python yang kakak lihat itu kebanyakan satu. Tapi ini sama saja, guys. Satu dan dua itu sama saja. Di sini buat argumen apa saja, QWERTY misal. Nah, baru nanti dia cetak. Itu untuk fungsi print. Ada yang mau ditanya dulu untuk fungsi print, teman-teman? Ada yang mau kalian tanyakan sebelum kita masuk ke platformnya lagi? Itu aja sih kalau untuk hari ini pelajarannya fungsi print. Baru nanti minggu depan mungkin lebih expert lagi, guys. Ada yang mau ditanya? Nah, ini nanti akan kita cek nih. Tidak ada teman-teman yang mau ditanyakan tentang fungsi print? Aman? Aman. Kalau aman, coba dibuka lagi platformnya, terus di-share screen. Kita kerjakan yang nomor berapa tadi tuh? Coba teman-teman di-share screen lagi. Nah, ini di back lagi. Di back. Yang nomor satu, nanti kalian lanjut ya teman-teman, sendiri. Eh, coba dikembaliin si siapa nih? Alvarisi coba yang putih backnya. Yang ini. Itu dia. Nah, yang nomor dua teman-teman. Yang nomor dua. Oke. Di tugas nomor satu. Ya, itu di back. Siapa ini? Si Nurjalilah. Di back dulu. Di back. Iya. Nanti, itu mantap. Oke, ini si Acep di back dulu. Ini nanti dilanjutkan ya, Cep. Di back dulu kita ke nomor dua. Oke, itu nomor duanya. Benar. Jadi nanti kalau ini siapa nih? Si Zaki ya. Boleh dikembaliin dulu kita mengerjakan yang nomor dua. Nah, di sininya. Itu ayo kita mulai aja. Atau kamu ulangi boleh. Ayo kita mulai. Nah, baru di back ke nomor duanya dulu teman-teman. Kalian harus, ini siapa nih? Si Satria. Diklik di sini. Ya, diklik di nomor satu. Terus poin duanya. Oke, mantap. Wilan. Nah, itu teman-teman. Ayo dilihat tadi print mana yang kode yang tidak memiliki error. Oke. Tadi kata kak sudah ada tadi teman. Yang tidak memiliki error diperhatikan. Kayaknya jawabannya nggak cuma satu ya teman-teman untuk yang nomor satu itu. Jawabannya tidak cuma satu. Ada dua teman-teman. Iya, berapa nih? Ada dua. Iya, ada dua teman-teman. Yang nomor satu jawabannya ada dua. Dikerjakan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, mantap. Nice. Itu dia teman-teman. Si Zaki.
Yang sebentar kakak tandain Zaki, stop dulu ya. Oke, sama yang ini nih. Ah, itu benar, yang nomor 3 sudah benar, sama yang paling bawah ini. Ini di salah, ini yang paling atas. Oke, dicentang saja. Udah benar seperti itu harusnya ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Dilanjutkan dulu. Kalian nanti bakal menemukan soal ngoding pertama kali teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dikerjakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Cuma kita kita harus sok. Kak, Ya, gimana? ini yang nomor 2 gimana ya? Coba Yang kamu klik ke satu dulu, klik ke satu. satu. Iya, terus masuk lagi ke nomor 2. Nah, diklik nomor duanya saja langsung. Nah, oke, diulangi lagi. Tadi karena kayaknya kamu ada salah. Nah, itu P, ya print gitu. Nah, diketik. Jangan ada yang salah ya teman-teman, termasuk nanti spasinya. Disesuaiin. Itu biar nanti kalian lancar dalam coding teman-teman. Nah, nah itu benar. Pastikan ininya selalu warna yang sama ya, jangan berubah. Yang Iya, ini kok seperti. titik satu di atas. Tanda petik yang tadi kakak bilang. Tanda petiknya Kon- di mana, Kak? Kontrol ini di samping enter dia, di samping enter kalau di keyboard. Dikontrol dulu di samping enter. Nah, itu dia. Harga diketik lagi seperti biasa. Itu salah tuh. Coba di backspace dulu. Hanya harus huruf besar. Nah, oke, diulangi lagi. Tanda kurung. Oke, tanda petik. H besar. Oke, seperti itu ya. Titik dua. Titik dua di samping tanda petik. Oke, mantap. Koma. Koma di samping M. Itu spasi. Spasi. Oke, dilanjut ya. Terus ya satu lagi tutup kurungnya. Oke, baru di enter ke bawah. Nah, dilanjut. Seperti itu teman-teman. Laki. Acep. Nah, harus dipastikan warnanya yang ini tidak berubah. Ini tandanya kalau nanti dia berubah itu salah ya teman-teman. Garis yang di atas. Oke. Nah, itu kamu back dulu, back. 10 benar. Ah, kalau benar dilanjutkan. Tutup kurungnya. Oke, di enter ke bawah. Nah, seperti itu. Ini untuk kita latihan ngetik ya, teman-teman. Karena nanti modelan codingnya akan seperti ini. Oke, mantap. Adakah itu dia? Oke. Oke, sudah ada yang sudah mulai ngoding. Kakak lihat di sini, mantap, guys. Kak, Ya, gimana? Jalila. ini ya nomor 4 bagaimana, Kak? Nomor 4. Oke. Coba buka perintah tugasnya. Apa dia bilang di situ? Bilang saya bilang. Perbaiki masalah. Oh, ini tinggal kamu memperbaiki posisi si ininya aja sih, Jalila. Posisi si bintang-bintangnya saja. Posisi Bintang-bintang. bintang.
Ini ya, ini kan bisa digeser-geser nih Jalila. Coba kamu ke sebentar. Tadi katanya gambar kayak gimana teman-teman? Coba. Apa tadi yang diharapkan? Perbaiki masalah sehingga program mencetak gambar tidak perlu memperbaiki parameter pada fungsi. Oke, gambarnya mungkin. Sebentar. Printnya ditarik ke belakang semua aja dulu. Printnya ditarik ke belakang. Dimentokin untuk yang nomor 4, printnya dimentokin ke belakang teman-teman. Nah, semua. Karena kan katanya eh itu kesalahan perbaikan dengan iya. Tidak perlu memperbaiki parameter pada fungsi. Berarti kita tidak perlu memperbaiki yang apa apa yang ada di dalamnya. Cuman kita geser ke belakang aja semua teman-teman. Satu bariskan semua ke belakang. Nah, itu nanti bakal kecetak gambar. Oke, itu yang nomor 4. Acep, apakah ada ini? Nah, nomor 3 dibaca. Program ini menceritakan sejarah dari Python. Oke. Nah, perbaiki error menggunakan fungsi print. Nah, ini Acep yang nomor 1. Yang baris keduanya berarti. Coba di sini kan ada fungsi print yang bukan yang nomor 3, dibuka dulu nomor 3. Oke, diklik. Nah, di sini kan ada fungsi print nih, tapi penulisannya tidak benar. Nah, tambahkan di sini buka tutup kurung, terus tambahkan tadi apa lagi tadi? Nggak Kak bilang tanda petik. Nah, coba di situ buka kurung dulu. Buka kurung. Terus yang ini dihapus tutup kurungnya. Oke. Terus di sini ditambahkan. Benar seperti itu. Mantap. Terus kata kakak kan kalau si print itu nggak boleh huruf kapital di awal. Berarti apa yang salah dari situ? P-nya, printnya, Iya. fungsinya, bukan yang di dalamnya. Hah? Fungsi printnya. Iya, itunya. Kalau ini udah benar tadi versi huruf besarnya. Dikembaliin saja. Yang V, yang V. Itu kapital. Nah, nah, ini kan harusnya masih error. Apa yang harus kita tambahkan di sini? Biar dia nggak error, Acep. Eh, Tanda? tip. Iya, benar seperti itu. Coba dimasukkan ke dalamnya. Eh, Tanda petiknya dihapus satu, boleh. Terus ditambahkan di ujung. Tanda petik. Oh, jangan seperti itu. Coba coba dihapus. Ctrl Z dulu, Ctrl Z. CTRL Z. Coba ini di copy paste ke dalam lagi, benar. Terus satu dihapus saja yang itu. Yang jangan ininya, tanda petiknya. Iya, coba dihapus. Yang itu yang di tahun. Nah, harusnya sudah berjalan ya, Acep. Nah, kamu sudah ditutup ininya platformnya. Oke, terus tadi kata kakak untuk menjalankannya gimana? Nah, sudah benar kan? Di running dulu harusnya ya, Acep. Next-nya oh, ya. Mantap, keren nih. Kalian udah paham untuk print, teman-teman. Dilanjutkan. Ya, seperti itu, dibaca dulu perintah tugasnya, apa yang dia butuhkan. Nah, ini si Zaki ya. Sepertinya kalau yang argumen di dalamnya itu nggak perlu di ini ya teman-teman, nggak perlu diperbaiki, langsung dijalankan saja. Coba dicentang, Zaki, Muhammad Zaki. Itu belum ya? Oke, itu karena kamu coba ulangi, coba klik yang ulangi ini, yang ini, iya, iya. Nah ini argumennya ditarik saja, printnya semua ke belakang, printnya di ke belakangnya ya semua dan langsung di, jangan yang ini. Oke, gimana caranya kamu buat di blok dulu terus? Biar dia sejajar ke belakang semua. Zaki. Ini gimana? Sebentar si Alfarisi. Nah, printnya dikebelakangin semua. Seperti itu aja. Alfarisi sebentar yang mana ya? Oke. eh iya, sebentar teman-teman. Alfarisi dulu. Alfarisi yang tadi ya. Ini Ya. tanda petiknya satu ya, jangan yang pakai yang dua. Iya, ganti dulu tanda petiknya yang pakai yang satu. Semuanya diganti. Oke, benar.
Nah, oke mantap. Yang di atas coba. Wilan gimana tadi Wilan? Nomor 4 ini gimana ya, Kak? Coba Wilan kamu ini dulu, ulangi dulu ini, ulangi. Eh, Ulangi dulu, ah ya diklik dulu yang itu, ulangi. Yang kakak bulatin, oke, di okein. Coba diulangi lagi. Ah, iya. Ah, semua printnya itu ditarik ke belakang. Semua printnya itu mentok ke belakang. Semua yang ini, iya. Mulai dari baris kedua sampai baris ke-10. Mentok ke belakang. Dibuat mentok ke belakang, teman-teman. Yang nomor berapa ya? Yang nomor 4. Ya, itu ditarik ke belakang saja. Nah, benar. Jangan seperti itu. Tinggal di backspace saja di P-nya, di belakang P-nya, coba. Letakin kursormu di belakang P. Di belakang P. Di belakangnya, satu lagi ke belakangnya. Sebelum P, sebelum P. P-nya saja. Satu lagi ke belakang. Iya, satu lagi ke belakangnya. Nah, itu baru di backspace. Dihapus. Nah, seperti itu semua ya, teman-teman. Sampai ke bawah. Pokoknya mereka sejajar semua. Sejajar semua mereka, teman-teman. Oke. Oke, mantap. Acep sudah nomor 4, Nurjalia juga. Nah, itu dibelakangin ke belakangin semua, teman-teman. Oke, mantap. Seperti itu. Apa tadi apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, itu. Si si Alfarisi semua ya, semua Alfarisi yang di atas juga. Mantap seperti itu. Dikebelakangin semua. Kak, Iya, gimana Gali? ini cara ngalinya gimana ya, Kak? Ini? Perkaliannya gimana? Oke, itu yang nomor bintang 1 ya, sebentar. Perintah ininya apa tadi? Tugasnya. Bintang nomor berapa dia itu, Gali? Bintang yang kedua. Bintang yang kedua. Berarti perusahaan membayar 85.000 dolar untuk sewa kantor. Baru-baru ini memiliki tanah mengumpan. Oke. Oh, enggak mau. Jadi, Ini kan saya udah ngasih bintang, kok nggak bisa ya? oke. Jadi untuk yang nomor bintang kedua, teman-teman, yang 10% itu 0,1 ya. 85. Nggak usah gunakan titik-titiknya. 85 saja. 85.000 saja. Yang 02 di belakang juga nggak usah dibuat. Iya, 85.000 saja. Dihapus 2. Oke, terus dikali 0,1 dulu. Itu dihapus dulu. Oke, dikali 0,1. 0,1. Terus ditambah 85.000. Coba. Tambah. Oke, setiap menggunakan operator itu dibuat spasinya biar rapi ya, teman-teman. Biar rapi dibuat spasi. Oke, mantap. Nah, itu juga. Nah, coba dicetak. Dicentang dulu Alvaris. Siapa nih? Gali. Bisa, udah benar belum? Coba dicek. 85.000 dikali 0,0.1 dikali 85.000 harusnya sudah benar. Print rental, harga rental. Benar kan? Seperti itu kan pertanyaannya? Ah, oke. Yang bintang nomor 2. Sebentar, kakak kirim jawabannya ke ini. Ini seperti ini teman-teman. Untuk yang nomor bintang nomor 2. Dicoba-coba dulu karena ini auto check ya, tapi harusnya sudah benar seperti itu. Kadang tuh sering-sering di running baru dia berjalan dan lihat apa yang kurang dari perintahnya teman. Oke, mantap. Semua sudah mengerjakan kakak lihat. Tiga, tujuh. Dicoba-coba dulu Gali yang nomor. Ini siapa nih yang Zaki Satria? Coba dibuka dulu yang bintang nomor 2-nya Zaki Satria. Oh ya benar yang dibuat si ini. Iya dilanjut.
Udah benar yang dibuat si Gali tadi. Cuman, oke mantap. Oke teman-teman, karena sudah jam 11 lewat 28, tolong semua berhenti mengerjakan dulu. Kalian stop share dulu guys. Di stop share dulu teman-teman. Oke, di stop share ya. Oke, di sini kakak bantu Acep stop sharing. Nah, fokus dulu teman-teman. Tadi kakak lihat kalian sejauh ini bagus banget semua nih. Mulai Acep, Wilan, Gali, Saki Satria, Jalila, Zaki, sama Fikri. Semua udah keren banget bisa menggunakan platform, terus bisa menggunakan si fungsi printnya kita teman-teman. Uh, jadi untuk pelajaran hari ini mungkin segitu teman-teman. Jadi kalian ingat-ingat apa yang kita pelajarin hari ini, baru itu bakal berlanjut ke pelajaran minggu depan. Terus Kak, ini kan kami tugasnya belum selesai. Itu gimana Kak? Nah, kalian bisa mengerjakan kalau kalian ada waktu kosong. Misal untuk belajar bisa dikerjakan. Kalau semisal itu nanti bakal mengganggu akademik kalian atau belum ada waktu kosong, nggak apa-apa nggak dikerjakan dulu. Tapi kakak bisa lihat ya teman-teman, karena kan kalian udah dijelaskan tentang algo coin juga ya. Nah, itu jadi itu nanti kakak bisa tambahkan ke algo coinnya tergantung dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti di rapotnya juga kakak bisa tambahkan. Misalkan si Acep mengerjakan semua tugas, itu nanti bakal dicentang semua tugas yang dia kerjakan. Seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman sebelum kita tutup? Tidak ya? Kak, Jadi, untuk iya gimana Jalila? em, tadi kan ada presentasinya Kak mengenai materi hari ini. Hmm. PPT-nya bakal dikirim di grup gak Kak? Untuk PPT tidak dikirim ya, cuma nanti recordnya kakak usahakan kakak kirim. Oke, Oke, aman? aman Kak. Aman teman-teman. Iya, kelas-kelas lain juga seperti itu. Biasanya mereka minta recordnya. Sebisanya kakak nanti setelah ini kan kakak kasih feedback untuk laporan ke orang tua. Nah, karena butuh convert lagi si recordan kita, itu mungkin memakan beberapa waktu teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, kakak kabarin ke kalian. Oke, aman. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi minggu depan kita mulai 10 ya teman-teman dan selesainya 11.40. Jadi belajarnya tetap 90 menit teman-teman. Oke, aman? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, keren banget kalian hari ini teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kita semua di kelas ini. Oke, mantap mantap. Jadi kalian sudah pernah ngoding. Kalau nanti ada yang mau ditanya, udah pernah ngoding apa atau belum, kalian jawab sudah ya guys. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih untuk hari ini guys. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Bye-bye, thank you. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Kakak end meetingnya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, chat kakak aja nanti. Oke, sip.